Halo semuanya, malam ini saya mau berikan cerita untuk episode terbaru. Kali ini judulnya Wow, Suci hari ini cantik sekali. Langsung saja ke ceritanya. Silaturahmi sangat penting untuk menjaganya. Mumpung ada keberanian, apakah bersedia menemukan pengganti Sari? Setelah curahan hati mengenai kondisi saat ini, mumpung masih dalam perjalanan menuju ke rumah suci, begitu melelahkan ketika naik mobil. Untungnya, sekarang malah naik sepeda motor biar cepat sampai. Kendaraan sekarang tidak mau mengalah, padahal sudah kasih jalan, masih saja seperti itu. Ketika dalam keadaan apapun, pasti sahabatku satu ini selalu siap mendengarkan suara hati. Begitu bahagia mempunyai persahabatan yang sudah terjalin sejak lama. Kalau nggak ada dia, pasti sekarang kebingungan untuk mengeluarkan unek-unek di dalam hatiku. Mungkin sudah saatnya aku bertindak dengan sewajarnya. Kalau mengenai hal yang lain, terpaksa harus terhentikan terlebih dulu. Biar lusa saat ini lebih utamakan menyampaikan sesuatu kepada Suci sambil melepaskan kerinduan terhadapnya. Mungkin terlalu dini kalau misalkan salah satu dari kita berusaha menutupi rahasia ini dari orang tua. Meskipun ayah maupun bunda sudah akrab semenjak pindah dari Pangandaran ke Tasikmalaya. Namun, seiring berjalan waktu ternyata Suci harus ikut sama orang tua pindah ke Jatinangor. Jika memang ada masalah pasti kedengaran kok, karena kita rumahnya bersebelahan. Misalkan rindu tinggal melangkah berapa meter. Mantap jiwa pokoknya, tak ada bisa bersaing kalau ada perlombaan mengenai persahabatan, pasti kita yang jadi juara pertama. Karena sudah ada chemistry, sudah kuat banget, dan gak bisa melakukan sesuatu supaya persahabatan kita hancur. Gara-gara satu masalah doang, pasti kita sudah dewasa, jadi bisa gunakan dengan kepala dingin. Walaupun dengan keadaan tertentu sih, tapi walaupun palingnya cuma beberapa hari doang. Asalkan tahu di mana letak permasalahannya. Namun, sebelum argumen, tanya dulu penyebabnya kenapa. Jangan asal menuduh, yang ada malah salah paham. Kalau keadaan tertentu, pasti ada solusi. Nah, kalau yang ini membuatku terheran-heran, padanya persahabatan sudah terjalin sejak lama. Tetapi, masih saja bertengkar tanpa sebab. Kalau seperti itu lebih baik duduk sambil minum. Susah juga keduanya benar-benar keras kepala. Aku pun tak bisa menaruh harapan bahwa mereka akan selesai dalam waktu dekat ini. Setidaknya ada penjelasan kenapa bisa begitu. Padahal umurnya sudah matang dari atas kita kok, masih saja bertengkar seperti anak kecil. Mengapa tidak selesaikan dengan baik-baik? Pasti masalah pun kelar. Tak perlu besar payah menurutku untuk membantu, sedangkan Suci susah dihubungi karena pria terjadi permasalahan tersebut. Sahabatku tahu semua sehingga bisa bantu dong. Tak ada salahnya membantu seorang yang lagi kesusahan mengenai hubungan persahabatan. Pasti maka memakan waktu lebih lama. Setidaknya Alu berusaha lebih keras lagi melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dibanding harus menahan permasalahan masuk ke dalam hatinya, dan lebih parah kalau masalah tersebut
tidak diselesaikan akan berujung mengukir kembali yang sudah berlalu. Aku nggak mau kalian mengalaminya, cukup aku saja. Yang lainnya jangan lakukan hal yang bisa merusak persahabatan. Meski hanya beberapa bulan pun tetap harus menjaga dengan baik. Percuma kalau kondisi masih dalam tahap memperbaiki sebuah hubungan, tapi masalah sudah kelar dari dulu. Pasti sekarang lagi nongkrong bersama teman-teman dan lainnya. Please jangan mengulangi kesalahan kedua kali, meskipun bermusuhan pun cukup kalian saja yang tahu, orang lain nggak boleh tahu. Belum tentu orang sekitar mau membantu seperti kita, sehingga mulai dari sekarang harus mempunyai satu tujuan. Kenapa? Karena kalau memiliki dua tujuan, pasti ke sana akan mengakibatkan kesalahan pahaman di antara kalian. Padahal sudah baik kan, malah punya pasangan lain, dan kita pun terpaksa membantu lagi. Tenang saja, aku maupun sahabatku ikhlas kok, karena harus saling membantu misalkan ada masalah. Jangan pernah sekali-kali tolak permintaan dari temannya ketika ada masalah perlu dibantu. Biasanya dari lubuk hatinya masih memiliki rasa kekecewaan, mungkin karena ia pernah mengambil wanita pujaan hatinya. Kalau sekarang tuh disebutnya tukang tikung dari teman sendiri. Alhamdulillah aku belum pernah mengalami walau pernah memasuki ke tahap itu. Hanya saja dalam hatiku merasa terheran-heran ketika mendengarkan penjelasan dari mereka. Tak bisa pungkiri kondisi apapun pasti memiliki rasa malas dalam benaknya, dan lebih parah ketika orang bersangkutan datang menghampiri kita lagi berbincang. Namun, aku berusaha menenangkan bahwa kehidupan nggak merasa tenang, damai, dan sebagainya. Pasti akan kasih cobaan sesuai sama kemampuan kita. Apakah mampu selesaikan masalah secara baik-baik? Suci, lagi di mana sekarang? Aku sudah sampai di depan rumahmu. Ketik kopi di room chat, namun setelah menunggu terlalu lama membuatku bete banget. Padahal sudah jadian loh, masa lupa sama janjinya? Apa perlu ya menelpon mumpung masih pukul 10 pagi? Kurasa perlu jalan-jalan dulu supaya nggak merasa jenuh ketika menunggu sahabatnya. Sudah sekian lama tunggu, berdekatan dengan azan zuhur, buatku merasa kembali gelisah. Dan selepas tinggalkan perumahan menuju ke masjid di sekitar Jatinangor, kenapa baru sekarang dalam hatiku merasa lega. Tidak mengalami gangguan rasa galau, setelah lihat-lihat sekitar sini sejuk sekali dan merasa nyaman, ingin tinggal di sini bersama Suci. Sayangnya, aku sudah keterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Nggak mungkin dong, harus mengundurkan diri. Memang pekerjaan. Beberapa jam kemudian, akhirnya ada balasan dari Suci, katanya tunggu beberapa menit. Memang tunggu itu seperti harus ada kepastian mengenai hubungan kedepannya bakal seperti apa. Rasanya setiap orang memiliki kepribadian berbeda-beda, jadi jangan salahkan kita sebagai kawannya terus bertanya apakah hubungannya akan bertahap serius atau enggak. Misalkan tidak, ya sudah, jangan melakukan harapan membuat kita terpesona kepadanya. Seharusnya tetap berperilaku sebagai teman biasa. Mudah-mudahan saja aku dan Suci tidak memiliki rasa suka satu sama lain.
Ketika memiliki rasa tersebut, mungkin salah satu dari kita apakah sudah siap menerima cinta dari sahabat sendiri, atau membutuhkan waktu cukup lama buat memastikan keadaan hatinya beneran suka enggak. Jangan sampai ketika sudah saling suka, beberapa hari kemudian minta putus di tengah jalan. Aduh, aku harus seperti apa kalau ada seorang dari sekitaran sini mempertanyakan mengenai hubungan aku sama Suci. Soalnya pernah kejadian pada waktu pertama kalinya berjumpa dengannya. Tak begitu lama ada kabar bahwa kita memiliki hubungan lebih. Terus, informasi tersebut dapat dari mana? Mungkin terlalu berlebihan ketika ada pertemuan aku sama Suci selama di rumah saja. Padahal niat awalnya hanya bersilaturahmi. Ternyata orang sekitar malah beranggapan memiliki sebuah hubungan pasangan kekasih. Sudahlah, namanya juga orang sekitar dapat informasi kurang tepat dan malah mengatakan bahwa sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Mau jawab pun bingung, tunggu waktu yang tepat sebisa mungkin. Sekarang jangan bertemu sama tetangga Suci. Super mengebarkan pokoknya, padahal sudah katakan sebelumnya malah tidak percaya. Mungkin baru ketemu sekarang ke rumah sahabatku kali ya. Persoalan Suci tidak pernah mengajak para cowok ke rumah kecuali aku karena sudah saling kenal satu sama lain. Jangan sampai terkena imbasnya ketika menyampaikan kepada mereka, tidak bersama langsung ada tanggapan. Padahal coba pikirkan terlebih dulu, jangan kasih kesempatan untuk bicara ketika kita masih ada pembahasan yang lebih penting dari itu. Assalamualaikum, Upi sudah tunggu lama ya? Waalaikumsalam, iya seperti tunggu kepastian dari seseorang. Lalu, kenapa tidak menoleh ke belakang, Vi? Tanya Susi sambil menguku untuk melihat ke belakang. Rasanya seperti halu, ucap di dalam hatiku. Kok nggak menjawab pertanyaan dariku, tanya kembali padaku. Oke, sekarang mau melihat ke kamu. Ujar Upi sedikit malas lihat wajahnya. Ternyata, sekarang sahabatku makin cantik saja. Padahal beberapa bulan sebelumnya juga cantik kok. Cuma ada beberapa perbedaan dalam segi penampilan. Namun kali ini lebih suka penampilan seperti ini. Lebih elegan daripada bulan sebelumnya. Cukup aku saja yang tahu. Rasa ingin memeluknya mumpung aku lagi kangen padanya. Tak begitu lama ada ibunya memanggil kita, jadinya nggak jadi deh pelukan sama sahabat. Waduh, sepertinya Ibu Suci tahu deh karena reaksi cukup membuatku merinding ketika ada panggilan dari beliau. Semoga saja tidak salah paham terkait tadi, soalnya aku juga tak ada niatan ingin meluk dalam kondisi sepi di sekitar rumah. Cuma anehnya adalah ketika kita berkumpul sambil duduk, baru muncul tangga sebelah lalu. Ada tamu lagi dari Bandung ya? Padahal aku pun tak kenal sama mereka. Sejak kapan aku sudah berkenalan sama mereka? Padahal awal pertemuan belum pernah. Wah, pasti mengada-ngada. Jadi aku pun harus bersikap seperti apa? Mau jujur sulit dilakukan, pasti keluarga Suci harus bersikap sopan santun terhadap tetangga. Sedangkan aku sendiri masih risih mendengarkan sesuatu yang bukan sesuai fakta. Sontak, setahu aku ada salahnya sih, entah akan berhasil enggak ya.
Mudah-mudahan saja berhasil. Beberapa menit kemudian, setelah berpikir cukup lama supaya kalimat yang terucap dari bibirku nggak menyinggung mereka dan lebih utama adalah setiap orang sudah katakan sebelumnya pasti masih hafal kalimat tersebut. Tak terasa ya sekarang sudah pukul 1:30 siang. Walaupun harus menunggu lama dan kesabaran masih bisa kendalikan. Tidak begitu kesal sama siapapun, hanya saja harus menjelaskan ketika sahabatnya mau main ke rumah. Setelah sudah sampai, Suci masih di kampus. Pesan WhatsApp dariku hanya dibaca doang, sepertinya sengaja biar aku nggak marah-marah nggak jelas di aplikasi tersebut. Mana mungkin Upi Endrawan terpengaruh oleh sesuatu, mungkin saja sahabatku lagi sibuk sama tugas kuliah. Ketika ia sudah kembali ke rumah, rasa kekesalan dalam benakku langsung hilang entah kemana. Mungkin mata aku bisa dicuci saking cantik sekali hari ini. Ups, aku nggak boleh merasakan jatuh cinta walau hanya melihat cantik dari seorang perempuan atas nama Suci, sahabatku tercinta. Jika memang berjodoh dengannya, ya aku harus menerima jodoh tersebut. Tidak boleh mencari kesempurnaan dalam kehidupan dunia, apalagi sekarang. Sudah katakan sebelumnya, zamannya dunia tipu-tipu. Jika suatu saat mengalami hal serupa berkaitan sama perasaan seorang, dimohon untuk serius ke jenjang berikutnya. Itulah cerita untuk episode baru. Terima kasih.